Dari mana? Apa caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan kemarin hasil dari KKS kemarin tentang pengelolaan kinerja. Mungkin Bapak Ibu semua juga banyak yang sudah. Yang belum bisa masuk angkat tangan. Tadi ada yang bertanya apakah ini hanya untuk ASN. Pengelolaan kinerja ini kemarin ini untuk semua guru selama di PMM itu muncul menu ini, jadi semuanya mengerjakan. Untuk selama menu pengelolaan kinerja ini muncul di PMM, di akun PMM. Kita mulai ini pengelolaan kinerja. Biasanya di sini ini ada kolom mulai untuk yang memang belum masuk sama sekali. Mulai ini beberapa kemarin kan sudah dibuat dia masuk, jadinya ini lanjut rencanakan kinerja. Ini mulai boleh diklik sambut. Yang pertama adalah kita lihat di ini rapor pendidikan Satdik kita, rapor untuk kita. Ini diklik sambut rapor pendidikan. Sama yang sudah di-share di grup itu deh, pendidikan. Oke, kita ulangi. Ini Bu, kita awal di praktik pembelajaran nomor 1. Nah ini ya, rapor pendidikan Satdik kita. Ini diklik. Di sini muncul nanti yang merah, ini yang direkomendasikan untuk dipilih nanti indikatornya. Jadi kita kan manajemen kelas, jadi kita pilih yang kurang ini. Sampai nanti klik ini saya mengerti. Ulang dari awal Bu. Oke, ada yang belum bisa login. Iya. Data dikirim. Iya. Tadi setelah masuk ke pengelolaan kinerja di bagian pojok ini saya ulangi. Ini untuk Bapak Ibu yang belum pernah, ini ada tanda mulai di sini. Ini diklik. Iya, data dulu. Cek sesuai. Karena saya sudah nih. Oke. Karena saya kemarin sudah masuk. Mulai itu ya dipastikan datanya dulu benar. Kalau memang sesuai, kalau ada yang tidak sesuai boleh diedit terus disimpan. Ini kan saya pun sudah masuk men, jadi kan ini kerjanya atau sih tanya ini siapa Bu? Ini mulai atau akunnya siapa yang masih kosong? Atau Memianti? Apa? Iya men. Aku wes Oh sudah dimulai? Aku turun belas. Oh iya. Mungkin turun belas. Data sudah sesuai, sampun, diklik. Lanjut ke Rapor pendidikan, sampai rapor pendidikan. ini sudah.
iki lho jenenge perencanaan kinerja. Sudah? Ini rapor diklik. Ini kita nanti indikatornya memilih yang direkomendasikan yang kurang itu. Kita kurangnya di manajemen kelas. Di manajemen kelas. Yang kurang. Sudah? Ini saya mengerti. Sampun. Nanti ini akan muncul beberapa dimensi. Ini ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas. Jenengan harus memilih mau indikator yang mana. Dia pemeriksaan yang merah. Terus aku diapakno iki. Ini juga ada. Kok gak ono. Yang kuliah itu metode pembelajaran. Boleh Pak, tapi katanya kemarin direkomendasikan yang merah. Iya. Oke, dua di antara ini. Boleh disiplin positif, boleh suasana kelas ini. Salah satu, hanya satu indikator saja. Apa? Tidak apa? Penerapan disiplin. Benar ya Bapak Ibu, biar sama penafsirannya, kemudian tidak ada merasa terpaksa memilih indikator yang dipingini. Sebenarnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat untuk kita semua dan keluarga di rumah. Hari ini adalah harapannya hari ini nanti kita bisa memperoleh pemahaman yang sama tentang kinerja di PMM. Wajib untuk ASN dianjurkan untuk non ASN. PTT, GTT belum untuk PTT, jadi untuk guru, untuk ASN dan juga GTT. Selama di PMM yang dilihat itu muncul ada akun di sana, silakan dikerjakan, karena kalau tidak itu nanti berakibat pada rapot sekolah lah istilahnya begitu, muncul tapi tidak mau mengerjakan itu nanti berakibat pada rapot sekolah. Sedangkan untuk pemilihan indikator ini sebenarnya dari 8 itu boleh dipilih yang manapun sebenarnya, tidak sama satu sekolah juga boleh, tetapi dianjurkan untuk memilih yang ada di rapot kita, rapot sekolah kita terindikasi merah yang mana, dianjurkan yang itu diselesaikan. Seandainya itu meskipun nanti misalnya tidak ada yang milih atau tidak ada yang ngambil, apakah nanti berakibat pada rapot? Tidak juga, karena nanti rapot kita di Maret ya insya Allah muncul itu juga hasilnya kan dari asesmen nasional, dari lain sebagainya yang ada. Tapi harapannya bisa ngambil yang merah dari rapot mutu, sehingga apa ya yang kurang di sana nanti dibenahi. Sedangkan ini untuk yang pengerjaan ini kenapa bunyinya wajib, nantinya apakah tetap menggunakan atau mengisi yang dari Suhita itu nantinya sudah tidak pakai yang dari Suhita, karena yang dari PMM ini nanti terintegrasi langsung dengan BKN. Untuk penilaian guru pun juga dari sini, untuk pencairan TPP kedepannya pun dari sini. Jadi bisa dikerjakan atau harapannya mengerjakan dari sini. Hati-hati sebelum mengklik ajukan ya, hati-hati untuk itu. Pertimbangkan betul prediksi kira-kira dalam 6 bulan itu jenengan mampu menerapkan yang mana atau mampu melengkapi yang mana. Yang penting minimal 32 poin, bukan CP ya, tidak sama itu, 32 poin. Terus yang perlu dipahami bahwa poin itu nanti tidak harus atau tidak melulu yang peroleh sertifikat, berburu sertifikat dan lain sebagainya. Justru yang utama adalah yang praktik pembelajaran. Jadi itu harapannya dipenuhi. Berarti ini nanti tidak harus juga disepakati bahwa ini ya begitu enggak, tapi intinya monggo terserah, tetapi pilih satu yang panjenengan kira-kira ingin dibenahi lebih dulu. Begitu nggih Bu Ayunya. Jadi hari ini harapannya sudah bisa semua, paling tidak
tahu alurnya, karena nanti kalau sudah klik setujui itu sudah menjadi susah dibenahi, dan meskipun nanti di akun saya bisa membatalkan atau menghapus apa yang panjenengan ajukan, tetapi tetap di akun panjenengan munculnya pengajuan yang pertama, gitu ya. Seandainya nanti lebih dari 32, makanya menarget 32 terus lebih dari 32, 36 atau 40 misalnya, sangat bagus, jadi di atas ekspektasi hasilnya. Jenengan target 32 atau target 36 ternyata pemerolehannya di bawah itu jadinya di bawah ekspektasi, nah kurang nanti ya. Jadi harapannya 32 itu batas minimal yang bisa jenengan penuhi dengan memprediksi atau memilih kegiatan sesuai indikator yang mampu gitu ya, yang mampu dalam 6 bulan ke depan. Sertifikat yang panjenengan peroleh di Januari juga boleh bisa mulai diajukan gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu aja. Sebelum klik mungkin ragu-ragu, bisa komunikasi dengan saya, boleh Bu ini bagaimana seandainya begini, monggo. Nanti lebih baik komunikasi langsung bulat atau mungkin agak susah daripada nanti sudah klik secara online susah dibatalkan macam itu. Monggo Pak Yu dilanjutkan untuk teman-teman sambil saya bantu cek. Saya bantu cek mana yang belum bisa masuk gitu ya. Sambil teman di samping kanan kirinya juga. Terima kasih Bu. Untuk indikatornya ini pilih salah satu, memang kemarin itu boleh dari 8 indikator itu. Tapi memang yang itu direkomendasikan untuk memilih yang kurang terlebih dahulu. Sampai sini bisa dilanjut ya. Ini saya memilih disiplin positif. Mungkin pilih juga bisa. Setelah ini diklik, ini masuk ke pengembangan kompetensi. Jadi poin yang pertama peraturan pembelajaran. Sekarang kita beralih ke pengembangan kompetensi. Ini kemarin masih percobaan minimal 32. Jadi nanti ini juga akan saya kurangi. Untuk Bapak Ibu mungkin di sini masih kosong, nih. Ada beberapa yang kemarin jadi istilahnya kamus. Ini poinnya berapa? Kita ke ini, tambah ini. Tambah atau ini. Ya, ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus. Ini ya, seperti ini ya. Ini nanti RHK-nya, rencana hasil kerja ini bisa dipilih. Yang pertama ini sebagai partisipan kegiatan seminar, ini bisa webinar online, itu bisa 4 poin ini. Ini 4 poin. Kalau ini bebas kalau Ibu memilih yang mana yang sesuai dengan rencana Bapak Ibu semuanya. Terus yang kedua, peserta berbagi praktik yang diselenggarakan Kombel. Kemarin ada tambahan Ibu, kalau kelas belajar itu tidak hanya dalam PMN, boleh di dalam sekolah gitu ya. Oh ya, misalkan mau ada tambahan. Ini dimasukkan. Mencari kegiatan. Ya, ini 4 poin juga. Misalkan saya coba yang contoh ini ya. Ini saya contohnya 1, klik. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat 2 rencana, tinggal kegiatannya ini diklik 2 kali. 2 kegiatan ini. Otomatis nanti poinnya bertambah menjadi 8. Ini poin saya kurang 24 poin karena minimalnya 32. Bayu yang untuk 2 kegiatan itu misalnya kita dapat 2 sertifikat gitu dah. Nggih. Kalau 1 berarti 1. 1, nggih. Kalau 1 ini ada sampai berapa ya? Oke. Nggih. Berarti tergantung dari sertifikat. Kalau sertifikatnya 1 kegiatan. 1 kegiatan.
yang target kuantitas, jadi disesuaikan boleh 1, boleh 4, ini tergantung dengan rencana Bapak Ibu. Iya, rencana hasil kerja. Iya. Loh, lah iya. Oke, ini nanti Januari ini pengajuan. Kemarin harusnya kan terakhir tanggal 31, cuma memang dinas kita Mojokerto menghimbau terakhir tanggal 28 Januari. Sudah selesai. 6 bulan Bu, ini periode Januari sampai Juni. Oke. Jadi nanti Januari kita pengajuan, Februari, Maret ya Bu, Maret sampai Juni upload bukti dukungnya. Oh iya. Nanti untuk upload bukti dukungnya diusahakan sebelum Juni karena Juni sudah penilaian, mungkin Mei. Kalau tidak terpenuhi nanti tidak sesuai dengan ekspektasi di bawah. Kita kan 32 ya, kalau memang menurut saya minim 32 itu minimal paling sedikit 32. Bayu tanya ya. Dengan rencanakan 32 kan minimnya 32. Seandainya nanti lebih dari 32 malah di atas ekspektasi, hasilnya bagus, nilainya bagus nanti. Rencana kita 32, tapi upload kita itu lebih baik daripada kita terlalu banyak. Planningnya ternyata nggak sampai itu, nanti nilainya di bawah ekspektasi. Atau jenengan misalnya merasa mampu target 36 atau 36. 40 gitu ya, ternyata hanya mampu 32. Betul itu yang syarat minimal, tetapi karena tidak sesuai perencanaan awal, akhirnya di bawah ekspektasi nilainya. Berarti ini maksudnya gini. Kan kita di Januari kan sudah merancang. Iya. Sudah di ACC itu nih. Sehingga dalam perjalanan itu kita mungkin ada tambahan. Oh, tidak bisa Pak. Kan nggak bisa. Nanti kita patokan aja langsung 32. Oh iya, Iya. lebih baik 32. 32. Itu aja. Atau mau lebih sedikit. Misalnya gini, Planningnya. Bayu, ini sertifikatnya kan belum ada. Saya punya rencana 3 misalnya. 2, misalnya saya rencananya 2. Ternyata dalam kenyataannya selama 6 bulan saya dapat 3, gitu gimana? Boleh bisa dirubah apa enggak? Gak bisa, tidak bisa. Harus awal itu. Kalau sudah diajukan ke Bu Niki, nanti tidak bisa dirubah lagi. Berarti lebih aja. Sertifikatnya harus per Januari ya Bu? Per Januari sampai Juni. Jadi yang tahun kemarin sudah tidak terpakai. Dapat ilmunya. Sampai bisa dilanjutkan lagi. Bolong pain. Oh, 2 kegiatan. Itu lebih pernyataannya 2. Kegiatan. Itu lebih baik daripada nanti kita perencanaan 4 cuma 2. Nah, iya. Ada yang 4 poin itu harga di sana. Juga kegiatan 14 sertifikat. Sama bisa dilanjutkan? Ini bebas kalau itu pilih berapa, 2, 3 atau 24 poin. Ya kan biasanya webinar kan kita di webinar, kita bisa join di YouTube. Terus kita tambah lagi ya tadi tambah RHK yang sudah dipilih di atas ini secara otomatis tidak mungkin muncul lagi di bawah ini. Tambah tadi dia tambah. Kalau sudah yang sudah jenengan pilih di atas ini di bawah sudah muncul lagi. Lalu Pak. Kalau saya senangnya webinar yang kayak tadi Pak. Oh, sepongkot. Iya Pak. Kayak 30 lah, 32 lah. Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Jadi bertemu itu kalau webinar. Oh iya.
Tapi harus sesuai rencana. Pas rencananya 32. Maksudnya enggak, itu kan 2 kegiatan. Apa hanya kita 2 kegiatan padahal aku harus kadung seneng ini gak selesai. Ya iya Pak. Itu rencana 2 tatan apa? Boleh enggak? Loh lah itu saya Boleh Pak, boleh. Tapi apa diambil? Aku rencana aku papat tatan itu masuk kata. Bang, iso diedit ta? Enggak iso ya. Kalau belum diajukan masih bisa. Kalau Berarti kata aja lo kene-kene dari soleh. terakhir tanggal 28 Januari. Walah, ya wis pon. Nanti dinilai yang penting ini di praktik pembelajarannya. Dinilai oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekarang apa, Mbak? Sudah ditambah lagi NHK yang kedua. Ya. Ini coaching. Coaching. Ini coaching kalau memang jenengan atau penelaah aksi nyata. Nah, itu perlu penjelasan lebih lanjut. Iya. Penelaah kemarin 10 aksi nyata setara 6 poin ya Bu, kalau nggak salah. Penelaan itu melalui jalur khusus, artinya Iya, diundang oleh PMN. Iya. Sudah dilakukan, kita sudah diundang. Kalau yang pertama yang Boleh lewat. apa Mbak? Di siapa itu? Coaching apa? Coaching itu apa? Betul, ini kalau memang mentoring, betul ya. Penelaah tidak. Coaching. Terus lagi penelaah cerita praktik baik. Mungkin ini Bapak Ibu yang sudah terundang di PMN itu penelaah ini yang biasanya ini. Apa itu? Kompetensi melalui apa itu? Teknis. Yang ini. Oke. Ini yang biasanya diselenggarakan MBMB ini. Apa itu? Atau ini PMN. Aksi nyata. Wes sing endi enake? Satu aksi nyata setara 8 poin. Iku peserta pelatihan mandiri. Ini. Dhisik. Ini yang MBMB misalkan ini 1 juga boleh. Ya misalkan ya ini 1 8. Jadi poinnya tinggal 16 kurangnya. MGMP ku sing kedua ya. Ini. Apa Mbak? Mbak, meningkatnya kompetensi Kalau misalkan melalui ini mau 2, direncanakan PMN-nya 2, 16. Tapi tinggal 8 poin saja. Wis tuwa iki lho ndrodeg aku. Berarti pas tuh. Pas ya Mbak. Buatnya dibaca ke saya. Saya belum Pak. Saya masih validasi. Oh, iki lho, men. Misalnya yang PMN direncanakan 8 poin 2, loh. jadi 16. PMN pelatihan. Oh ini maaf ini GMP. Ini GMP. GMP apa Mbak? 1 karena emang biasanya 1 semester 1. Wis. Iki lho meningkatkan kompetensi melalui peran kita bisa meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi. Atau Karo pakai bukan dari bisa nih. Bintek boleh. kompetensi Melalui peran sebagai peserta kegiatan. Bintek atau peserta kegiatan pelatihan atau pendidikan teknis. Yang boleh Ya. ini yang kedua. Ini 1 misalnya nih. Satu no. Sudah. Ke sini benar kalau webinar yang atas benar. Sampun bisa dilanjutkan apa masih belum? Lanjut ke satu tak terdetek. Padahal itu kabeh sone. Ini sertifikatnya juga kadang keluarnya di akhir. Dimbangi. Tahu karena ini nanti keluarnya bisa bersama Pak. Keluar di periode Januari sampai Juni.
Kalau sudah tambah lagi. Ini yang PNN itu yang poin 8. PNN poin 8. Ini meningkatkan kompetensi sebagai narasumber, meningkatkan melalui peserta praktek baik di peserta pelatihan sesuai model ini. Ini yang PNN. Peserta Mbak, meningkatkan apa Mbak? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, Nek. Iki lho. Di sore anu mang, Mak. Ya, meningkatkan ini dia. Pelatihan mandiri itu PMM, Bu. PNN, aksi nyata. Aksi nyata itu yang itu. peran sebagai peserta. Ini Bu catatannya. 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Berarti kalau kegiatan 3. Monggo kalau merencanakan 3 langsung 24 ya. Ini aksi nyata yang kita kerjakan di PMN. 2 sudah pas ya Pak. Ini sertifikatnya per Januari 2024. Wajibnya 3 kan ya? Oh iya. Tidak ada wajibnya. Ini bebas memilih jenengan mau yang tadi coaching bisa sebagai partisipan penelaah tadi. Ini 2 nih. 16 jadi sudah. Loh itu gak sini tahu. Bukan yang nanti diminta yang 1 tahun wajib 3 itu ta. PKG. Wahyu. Wahyu yang tadi loh yang peserta yang ikut mandiri PMM. Ya, itu kan berhubungan sama PKG yang dimintai 3 itu. PKG yang dimintai sertifikatnya minimal 3 itu yang kemarin. Apakah sama dengan Oh iya, ini sertifikat PNN itu ya. Cuma ini yang sertifikat yang boleh dipakai per Januari 2024. Jadi per Januari. Sertifikat yang kemarin untuk PKG itu tidak bisa. Itu untuk yang tanggung maksudnya Bayu, maksudnya sertifikatnya ini harus berbunyi di bulan Januari. Oke. Lalu Pak. Lah iku mau Januari kok. Lah iki ono iki Januari. Terus Bayu ini RHK secara keseluruhan. Nanti Bapak Ibu bisa memilih di sini. RHK-nya RHK-nya nanti pilih yang mana panjangnya. Sebagai peserta ini PMM ya. Ini PMM 1 aksi nyata setara dengan 8 poin. Jadi kalau 2 dikalikan 8. Ini sebagai peran sebagai partisipan praktik pembelajaran. Ini berupa laporan. Observasi sebagai pelari dan pengamat. Ini kemarin bagaimana ya? Tidak penjelasan. Ini seperti tim teaching, jadi nanti ada teman sejawat yang sebagai partisipan praktik pembelajaran, mulai dari persiapan, memberi pelaksanaan, tindak lanjutnya bagaimana, refleksinya bagaimana, bukti dukungnya berupa laporan. Yang
observasi ya Mbak ya. Ada tim teaching itu kan yang observasi. Ya ini poin nomor 2 ini ya. Ya, ini sebagai kombel penggerak komunitas baca dengan mengadakan minimal kegiatan berbagi praktik bayi. Kegiatan setara dengan 36 poin. 36 poin ya. Ya apa Pak Mana wis ora 36 ya. Penggerak komunitas. Ini dikesakan nanti kalau ada webinar kombel nanti tertanda tangan ada sertifikatnya. Ketua kombel. Untuk internalnya itu yang panitianya itu yang buat piagamnya sih sekolah Pak. Berarti saya buat sendiri tanda tangannya ketua kombel Pak. Ketua kombel itu Pak Mana? Sing tanda tangan dhewe kombel. Yang tanda tangan ketua kombel. Kalau workshop Kepala dinas. Kalau kombel dari ketua kombelnya. buat kegiatan itu dihitungkan atau di 3 kegiatan berarti 4 kali 3 gitu. Ini 12. Ini narasumber berbagi praktik baik. Narasumber. Ini meningkatnya ini sebagai peserta dalam kombel. Ya ini nanti bisa Pak Mona. Ini nanti sudah masuk 4 poin. Aku delokno pesertane. Sebagai peserta kombel. peserta gak oleh poin kan. Oleh kok. Oleh Mriko. Jam itu Mbak. 3 jam. Kalau meningkatkan kemudian melalui Kombel. peran sebagai peserta. Terus habis ini praktek baik dengan komunitas. ini yang guru penggerak setara dengan 128 poin. ini dulu Oh iya, Mbak Nisa ya oleh 36. Saya sudah keluar kemarin. Aku tak mampu. Aku tak mele tadi 128. Dapat gue ya. Yang ketujuh ini sebagai peserta pelatihan tadi BIMTEK, biasanya di MDMP atau yang mengadakan dinas. Nomor piro, Mbak? 7. Biasanya dipakai ini. 2-3 hari kali. Kegiatan berdurasi 2-3 setara 8 poin. Biasanya di MDMP atau hari ini tanggalnya 3 tanggal. Ini ada Kominfo mengadakan pelatihan, nanti siapa yang mau ikut membuat pelatihan data. Oh